Untuk membahas informasi sebelumnya, lebih lanjut kita bergabung bersama dengan Agung Hendriardi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Bagaimana Pak sejauh ini penarikan atau penanganan produk jamur enoki yang mengandung bakteri di pasaran Pak asal Korea Selatan? Ya perlu saya sampaikan mungkin singkat dari pertama ya, bahwa kita itu menerima notifikasi dari International Food Safety Authority Network, itu Infosan, itu di bawah FAO. Mereka mengatakan bahwa ada kejadian luar biasa di beberapa negara terkait dengan enoki asal Korea Selatan. Nah, kemudian kita cek yang masuk ke Indonesia ini, yang asal Korea Selatan siapa yang mengimpor. Kemudian ketemulah yang namanya diproduksi oleh Greenko tadi, yang diimpor oleh Greenbox. Nah, kemudian kita investigasi, kita ambil sampel, ternyata memang listerianya melebihi ambang batas. Jadi perlu disampaikan bahwa ini asal Korea Selatan, karena yang dinotifikasi oleh Infosan itu yang hanya asal Korea Selatan itu, Mas. Baik, Pak Agung, apakah proses impor produk yang dari Korea Selatan ini memang sudah lama atau baru-baru ini memang diimpor di Indonesia sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau saya coba tracing ya, barang itu masuk kira-kira bulan Februari. Ke bulan Maret lah, kira-kira awal Maret ya. Kemudian kita mendapat notifikasinya itu April. Tepatnya kami menerima notifikasinya itu 15 April. Kemudian dari situ kita lakukan investigasi. Itu kemudian kita ketemulah, itu akhirnya kita minta mereka memusnahkan, mereka menarik dari peredaran. Kita sudah notifikasi seluruh Indonesia, semua lembaga yang terkait dengan keamanan pangan untuk melakukan pencegahan. Itu, Mas. Baik, lalu kenapa bisa masuk Pak jika kemudian ditemukan ataupun ada muncul notifikasi belakangan ketika ini mengandung bakteri listeria ini? Iya, jadi memang waktu dia masuk itu memang listeria itu tidak pernah menjadi, ini sesuatu yang baru ya, tidak menjadi bagian yang diperiksa. Kemudian notifikasi itu muncul, nah kita baru ada notifikasi, kita lakukan investigasi. Adakah bentuk tanggung jawab dari perusahaan importirnya, Pak? Tanggung jawabnya ya jelas dong, dia harus memusnahkan, dia harus narik. Dan itu sesuatu yang memang bakteri itu muncul sesuatu tidak dibuat oleh mereka. Gitu. Itu kan karena media tanahnya, airnya yang tentunya yang berpengaruh terhadap kontaminasi tadi. Baik, selain pemusnahan beberapa waktu lalu 8 ton untuk jamur enoki ini, bagaimana Pak? Apakah ada temuan lain di masyarakat? Di Indonesia sebetulnya belum pernah terjadi kejadian luar biasa. Dan korbannya juga belum pernah ada. Jadi saya katakan di sini adalah, ini adalah tahap pencegahan atau early warning. Jadi kita belum pernah ada di Indonesia kejadian luar biasa itu. Baik, selain produk yang diimpor dari Korea Selatan ini, ada juga produk lain jamur enoki yang diimpor oleh Indonesia yang datang dari negara-negara seperti Thailand, kemudian Tiongkok. Apakah ada temuan bakteri serupa, Pak, sejauh ini? Itu tidak ada karena kita dasarnya ada notifikasi yang dikeluarkan oleh Infosan. Itu lembaga, kita anggota itu juga. Lembaga internasional yang mengenai kesehatan pangan sedunia. Jadi kita anggota di situ juga. Baik. Dan dia sangat intensif melakukan. Pak Agung, ini konsumsi dari jamur enoki ini sudah cukup banyak di masyarakat dan banyak masyarakat pun yang kemudian menjadi panik untuk kemudian mengonsumsi jamur enoki. Adakah imbauan dari Anda kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap waspada dalam pembelian dan pengonsumsian jamur enoki ini, Pak? Oke, yang pertama di dalam pembelian, tolong lihat label. Karena saya katakan yang terkontaminasi itu produk Greenko. Jadi di situ ada merek Greenko. Dan itu wajib bagi importer untuk menambahkan mereknya itu. Itu satu. Yang kedua, bakteri listeria ini mati pada 75 derajat Celcius. Oke, jadi jangan dikonsumsi mentah. Jadi kalau itu direbus, diboil pada suhu mendidih, saya rasa itu mati. Yang ketiga tentu hati-hati dalam membeli. Misalnya beli eceran di pasar, hati-hati.
Itu lebih baik itu beli yang dalam kemasan, yang jelas itu pasti sudah tertera di situ, ada registrasi yang dikeluarkan oleh karantina, Badan POM dan sebagainya, termasuk mereknya juga ada di sana. Itu Mas. Baik. Berarti apakah ini akan berlaku untuk semua jamur enoki yang didatangkan dari negara-negara lain atau hanya tertentu? Iya, semuanya yang diimpor itu harus dengan menggunakan label. Itu memang persyaratan sebenarnya. Jadi kalau masyarakat mau hati-hati juga, jangan mengkonsumsi yang beli di eceran lah gitulah kira-kira. Jadi ini merupakan satu warning juga, kita harus hati-hati. Baik, untuk tambahan pengertian kepada masyarakat juga Pak, apakah ini untuk masa panen tertentu saja kemudian harus diberlakukan pembersihan seperti itu atau memang semua untuk jamur enoki yang kemudian sudah sampai di pasaran yang bisa harus dilakukan pembersihan itu? Iya, jadi kemarin yang masuk itu sudah ditarik semua dan itu dalam satu lot produksi. Tentu dalam produksi berikutnya mereka perusahaannya pun sudah tahu. Bahkan Duta Besar Korea Selatan itu sudah tahu, perusahaan importernya sudah tahu. Mereka akan perbaiki itu untuk supaya tidak terkontaminasi. Oke. Lot pada lot berikutnya. Baik, Pak Agung, sebagai bentuk untuk antisipasi ke depan nih dari kementerian, bagaimana tentunya untuk bisa semakin memperketat agar barang-barang yang diimpor ataupun sayuran yang diimpor masuk ke Indonesia ini benar-benar aman bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Ya, sebenarnya Badan Karantina sudah melakukan itu, pengecekan yang diimpor semuanya itu dicek, ya, termasuk listeria ini memang sesuatu yang baru. Oleh karena itu, ini nanti akan menjadi bagian yang akan dicek listeria itu. Baik. Terima kasih Pak Agung Hendriardi untuk waktu bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.